Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39 Laboratorium Simulasi Komputer ingin mempresentasikan laporan modul 2 kami. Laporan modul 2 kami yaitu berjudul Simulasi Sistem Antrian untuk Optimasi Antrian pada Bengkel Servis Mobil Neski menggunakan software ProModel. Berikut merupakan abstraknya. Antrian merupakan suatu kegiatan di mana beberapa orang berbaris atau menunggu pada suatu fasilitas pelayanan kemudian dilayani, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut setelah dilayani untuk memenuhi suatu yang mereka inginkan. Antrian terjadi apabila waktu proses lebih besar daripada waktu antar kedatangan. Simulasi sistem adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk merancang model suatu sistem antrian secara nyata guna memahami tingkah laku sistem tersebut. Secara umum, sistem antrian servis pada bengkel-bengkel masih dilakukan secara konvensional, sehingga banyaknya konsumen serta jadwal perbaikan mobil mengalami keterlambatan perbaikan. Metode yang digunakan adalah metode simulasi dengan software ProModel. Dari hasil result menggunakan software ProModel, didapatkan hasil average time in system dalam satuan menit, yaitu pada replikasi 1 dengan 173,36 menit, pada replikasi 2 170,18 menit, pada replikasi 3 171,36 menit, replikasi 4 dengan 172,18 menit, dan pada replikasi 5 dengan 170,36 menit, pada replikasi 6 172,9 menit, replikasi 7 dengan 175,27 menit, pada replikasi 8 174,9 menit, pada replikasi 9 dengan 170,73 menit, dan yang terakhir pada replikasi 10 yaitu 167,18 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 ditolak. ProModel nilai 0 tidak berada di dalam rentang U1 sampai 2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa simulasi tersebut tidak dapat direpresentasikan sistem nyata dengan tepat. Berikut pendahuluannya. Dewasa ini simulasi telah menjadi suatu hal yang sangat penting. Berbagai penelitian dan kajian dilakukan dengan menggunakan metode simulasi sebagai salah satu teknik untuk memecahkan masalah. Masalah yang didapat diselesaikan dengan metode simulasi, salah satunya antrian, kecepatan, dan penghematan waktu saat mengunjung untuk menjalani segala kegiatan kehidupan. Salah satu kegiatan yang memerlukan kecepatan dan penghematan waktu adalah antrian. Antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian jika tidak ditemukan solusi perbaikan. Salah satu yang dapat mempengaruhi yaitu adalah loyalitas pelanggan yang berkurang akibat waktu tunggu terlalu lama sebelum pelayanan. Jika pelangganan harus menunggu sebelum dilayani, maka pelanggan akan membentuk antrian dan berada pada antrian hingga pelanggan mendapatkan giliran untuk dilayani. Pelanggan akan dilayani dengan laju layanan yang konstan atau bervariasi, lalu akhirnya meninggalkan sistem. Sistem antrian mencakup baik antrian dan fasilitas layanan yang ada, sehingga dengan antrian yang ditimbulkan dapat mempengaruhi aktivitas pelanggan, dan perusahaan berupaya untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang cepat. Hal ini terjadi pada saat kemampuan penyelenggaraan layanan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan layanan. Sumber daya yang ada harus tersedia untuk menyelenggarakan layanan yang harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan layanan menjadi efektif dan efisien. Antrian yang panjang harus dihindari karena akan mengakibatkan waktu tunggu yang terlalu panjang dan merugikan pihak yang membutuhkan layanan. Tetapi
Sebaliknya, kemampuan menyelenggarakan layanan yang berlebihan juga dapat mengganggu sehingga akan merugikan pihak penyelenggara layanan. Dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, seseorang sering mengalami hal untuk menunggu antrian dengan waktu yang lama, dan ini merupakan suatu hal yang membosankan dan sangat menyayangkan jika mendapatkan pelayanan yang harus menunggu. Menunggu antrian yang panjang ini dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas untuk melayani masyarakat atau jumlah loket pelayanan yang ada belum memadai untuk melayani masyarakat, serta kurang sigapnya para pelayan untuk melayani masyarakat atau konsumen. Suatu proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam satu baris antrian jika semua pelayannya sibuk dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut. Sebuah sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan pada para pelanggan dan pemrosesan masalahnya. Pada bengkel mobil Neski selalu terjadi antrian yang cukup panjang, jumlah fasilitas yang terbatas, menyebabkan pada situasi tertentu pelanggan harus mengantri. Identifikasi pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk menganalisa antrian yang terjadi itu akan menguntungkan ataupun merugikan. Analisis sistem tersebut digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah antrian yang terjadi sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan-pelayanan yang diperoleh. Simulasi adalah suatu teknik meniru proses-proses terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan berlandasan dari beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Dalam simulasi digunakan media komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, sehingga dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem tersebut. Simulasi dapat berfungsi menyelidiki karakteristik operasional sistem melalui operasi imitasi dengan penggunaan elemen-elemen, komponen-komponen, dan input maya yang sesuai untuk mewakili elemen-elemen, komponen-komponen, dan input operasi sistem real. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antrian pada bengkel servis mobil Neski dengan membuat simulasi model antrian menggunakan software ProModel. ProModel, singkatan dari Production Modeler, adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ProModel. Dengan membuat model simulasi dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan ProModel terdapat permasalahan antrian di bengkel servis mobil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan simulasi sistem menggunakan software ProModel. ProModel ini merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan mengisi sistem produksi hingga seluruh tipe sistem dan ukuran. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan software ProModel untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini yang dilakukan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi orang lain atau dengan dokumen. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu A. Data aktivitas pelayanan pada bengkel. Yang kedua, data waktu pengukuran. Pada waktu pengukuran ini dibutuhkan ada 5 aktivitas. Yang pertama yaitu pengambilan nomor antrian, yang kedua menunggu antrian, yang ketiga pemanggilan nomor antrian, yang keempat servis mobil, yang kelima inspeksi. Nah, ini merupakan aktivitas dan total waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan antrian ini. Berikut merupakan tahapan pengolahan data. Yang pertama mulai, lalu studi literatur dan studi lapangan, kemudian merumuskan masalah, kemudian menetapkan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data,
Pada pengumpulan data ini dibutuhkan data berikut. Setelah pengumpulan data selesai, selanjutnya yaitu pengolahan data menggunakan software ProModel. Setelah data diolah, kemudian ke tahap verifikasi. Ketika verifikasinya ditolak, maka mengulang dari pengumpulan data lagi. Ke verifikasinya diterima, lanjut ke validitas. Pada validitas, ketika ditolak, mengulang lagi pada pengumpulan data. Ketika diterima, lanjut hasil dan pembahasan. Kemudian setelah hasil dan pembahasan yaitu kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Masuk ke bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi, yaitu menghitung jumlah replikasi. Berikut tabel replikasi aktivitas antrian servis mobil, replikasi 1 sampai dengan 10. Kemudian dihitung confidence level A dan Z per 2-nya didapatkan dari tabel, yaitu 1,96. Kemudian dihitung half width didapatkan 1,636. Kemudian N absen sama dengan 2,74 dibulatkan menjadi 3. Sehingga minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3. Berikut tabel waktu pengukuran dan tabel hasil output simulasi dari ProModel. Berikut untuk parameternya. Dan berikut tabel perbandingan output real system dan ProModel. Kemudian DF didapatkan 3,061 dibulatkan menjadi 3, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TDF per 2 sama dengan 3,182. Kemudian hitung half width didapatkan 6,252, sehingga confidence intervalnya adalah sebagai berikut. Analisanya dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, ProModel nilai 0 tidak berada dalam rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Berikut output simulasinya. Ada menunggu nomor antrian, pemanggilan nomor antrian, servis mobil, dan inspeksi. Dan berikut output ProModelnya. Analisa output dari hasil result menggunakan software ProModel didapatkan hasil average time in system, yaitu replikasi 1 sampai dengan replikasi 10, yang hasilnya sebagai berikut. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat H0 ditolak, ProModel nilai 0 tidak berada dalam rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Kesimpulannya, dalam simulasi kegiatan antrian pelayanan pada bengkel Neski dengan simulasi 5 aktivitas dalam proses pelayanan oleh teller, didapatkan disiplin antrian yang digunakan adalah first in first serve atau FIFO. Dan didapatkan hasil bahwa dari verifikasi dan H0 dan validasi H0 ditolak, ProModel nilai 0 tidak berada dalam rentang mu1 sampai dengan mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid, yang artinya bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Sekian pemaparan dari kelompok 39, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.